Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi membuat blok kode program pada aplikasi Kodular ya, untuk membuat aplikasi di Android. Masih pada analisa balok sederhana 2 beban titik dengan 3 layar ya. Ini tampilan untuk user interface-nya. Jadi ini screen 1, kemudian ada screen 2, screen hasil ya, dan screen 3 grafik ya. Di sini untuk menampilkan SFD shear force diagram dan BMD bending moment diagram. Nanti ketika tombol tampilkan SFD diklik, maka akan tampil di sini grafik shear force-nya, dan ketika tombol BMD diklik, maka akan tampil di sini bending moment diagramnya. Kemudian ini untuk tombol untuk menghitung lagi, ini akan kembali ke screen 1. Ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, kita akan membahas tentang blok kode program. Jadi Anda klik di blok di sini, nanti akan ke blok. Kita lihat pada screen 1 ada beberapa blok ya. Di sini yang pertama kita gunakan adalah prosedur untuk menghitung beberapa hitungan yang sudah tetap ya. Ini untuk momen di titik C, yaitu di bawah beban P1 ya. Kemudian kebanyakan ini ada 2 dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kebanyakan prosedur untuk MC-nya ya. Ini untuk menghitung gaya geser di titik C di bawah beban P1, ini gaya geser di titik D di bawah beban P2, dan ini momen di titik D di bawah beban kedua P2. Ini VC-nya RAV kalikan kurangi P1, MC-nya RAV kalikan L1, PD-nya RAV dikurangi P1 plus P2 ya. Jadi ini dalam satu blok penjumlahan di dalam pengurangan. Jadi masukkan dulu pengurangan, baru di sebelah kanannya ada penjumlahan. Ini perkalian, sebelah kanannya ada penjumlahan. Ini untuk menghitung L panjang batang semuanya, karena yang ada di dalam data hanya L1, L2, L3, maka diperlukan panjang batang keseluruhannya dengan penjumlahan ini. Nah, untuk penjumlahan ini kalau di blok match ini hanya ada 2, maka menambah satu item lagi adalah dengan klik di bagian bintang ini, klik, nanti akan ada number di sebelah kiri, bagian kiri, nanti drag ke bagian kanan, nanti akan menambah satu lagi. Dan ini hitungan RAV dan RPV ini dibuat dengan sama. Anda bisa lihat di rumusnya, ini ada di file yang PDF ya, persamaan ini. Ini blok 1, kemudian di blok 1 masih ada lagi ya. Ini button keluar, tadi button keluar di screen 1 ya. Kemudian di sini adalah button hitung ya. Pada button hitung ini menggunakan CallTinyDB untuk menyimpan hitungan-hitungan, hasil hitungan yang tadi dihitung, dan juga data-data inputnya ya. Kemudian ketika button hitung ini diklik, juga dia akan
ke layar hasil ya. Ini ada layar hasil, dia akan pindah ke sana. Call sini db1, ini dari database, ambil yang call ini store value, ini untuk menyimpan. Tag ini adalah untuk variabel yang akan disimpan, namanya dituliskan di sini. Kemudian ini nilai yang akan disimpan ya, hasil ini harus sesuai ya. Ini L1, nama ini boleh bebas ya, cuma dia mesti mencerminkan dari apa yang akan disimpannya di sini ya. Kemudian ini masih ada prosedur Vx ya, menghitung gaya geser di titik X, dimana X jaraknya sudah ditentukan ketika input ya. Jadi pada menghitung Vx gaya geser titik X, di sini ada 3 kondisi, yaitu kondisi yang pertama adalah di antara A, tumpuan A dengan beban P1, kemudian X ada di antara beban P1 dan P2, dan X ada di antara P2 dan tumpuan B-nya. Maka di sini karena ini menggunakan model begini bentuknya, maka if dan else yang digunakan adalah juga yang begini. Nah, kemudian dimasukkan kondisi yang pertama, X lebih kecil daripada L1. Atau Anda bisa juga menggunakan X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil L1 ya, ada 2, hingga ketika seseorang masukkan minus tidak akan masuk ke sini. Maka nilai Vx untuk kondisi ini adalah sama dengan RAV. Jadi nilai Vx pada antara A sampai P1 nilainya sama dengan RAV. Kemudian kondisi kedua adalah X lebih besar L1 dan X lebih kecil L1 plus L2. Di antara P1 dan P2 ini kondisinya. Jika kondisi ini dipenuhi, maka kerjakan ini RAV sama dengan Vx sama dengan RAV min P1. Jika kondisi ini tidak terpenuhi ya, kondisi pertama tidak dipenuhi, kondisi kedua tidak dipenuhi, berarti X ada di antara P2 dan B. Maka yang dikerjakan adalah ini RAV min P1 plus P2. Jadi ini sama, yang dimasukkan duluan blok pengurangan ya, baru kemudian di sebelah kanannya ada blok penjumlahan. Ini untuk menghitung Vx ya. Hanya ada 3 kondisi, kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Kemudian pada mx menghitung momen di X ya, sama kondisinya 2. Ini bisa juga digunakan kondisi ini menggunakan X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan L1. Jadi menggunakan model begini, model N ya, bisa, dan itu lebih bagus. Maka pada kondisi ini jika dipenuhi X lebih kecil L1, maka mx nya adalah RAV kalikan X. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan cek di sini if X lebih besar L1 dan X lebih kecil L1 plus L2. Ini untuk memeriksa pada kondisi antara P1 dan P2. Jika kondisi ini terpenuhi, maka yang dikerjakan ini dibawa setelah then ya, RAV kalikan X1 dikurangi P1 kalikan kalikan X min L1. Jadi pada blok ini nanti yang dimasukkan pertama kali adalah pengurangan ya. Di sebelah kiri pengurangan ada perkalian, di sebelah kanannya ada perkalian. Pada perkalian yang sebelah kanan nanti sebelah kiri P1, sebelah kanannya pengurangan penjumlahan pengurangan X min L1. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, berarti X ada di antara P2 dan B, maka yang dikerjakan ini kita ambil menggunakan RBV
kalikan L min X. Ini untuk screen 1. Nah, hasil-hasil ini tadi RAV, RBV, VX, MX, VC, MC, VD, MD disimpan menggunakan database ini DB1. Kemudian data-data L1, L2, L3, P1, P2 dan X juga disimpan di database ini DB. Ini di blok 1 dan di blok hasil kedua ini juga ada dengan hitung when hasil initialize. Jadi ketika screen hasil ini dimunculkan, ya, maka langsung diperintahkan untuk memasukkan dan menampilkan di RAV text box RAV call tinidb get value. Jadi ini masukkan ke ambil dari database tinidb get value yang diambil apa RAV, ya. Value if text not there, ya, ini bisa dikosongkan atau ini bisa diisi pesan. Pesan bisa katakanlah bahwa RAV belum dihitung. Ini merah pada menu atau palette text, ya, pada palette text, built-in text. Nanti yang paling atas itu ada yang kosong begini. Ini pada text box RAV, text box, ya, ambil yang set bentuknya ini dot text. Nah, ini fungsinya adalah memasukkan nilai RAV, ya, yang sudah disimpan di screen 1, kemudian dimasukkan ke text box teks RAV nya ini, ya. Jadi nilainya dimasukkan di sini. Demikian juga yang lain ini, ya. Masukkan RAV, RBV, MC, MD, MX dan VX. Tentunya ini, ya, bisa juga dimasukkan yang lain, VC, VD, ya. Ini bisa ditambahkan di sini. Set. Nah. Kemudian pada button 2, ini button untuk menghitung nilai jika ingin dihitung X yang baru, ya, dimasukkan lagi di text box X yang baru, kemudian tekan hitung lagi, maka ini hitung, ini diambil ini hitungannya, ya. Ini mestinya ada di bawah, tapi di screen yang selanjutnya akan ada di slide selanjutnya, ya. Kemudian untuk menampilkan grafik, ya, klik button grafik, dia akan membuka screen yang lain yang namanya grafik. Nah, ini jadi hitungan VX baru dan MX baru tadi di sini. Ini sama sebetulnya dengan menghitung VX dan MX, cuma di sini kita menggunakan get value dari tinidb, mengambil nilai, ya, dari database, ya, input-input yang sudah dihitung di screen 1, ya. Di sini persamaannya sama dengan pada screen 1, ya, tetapi digunakan get value dari tinidb karena datanya ada di screen 1, tetapi kita gunakan untuk menghitung di screen 2, screen hasil ini, sehingga kita gunakan perintah get value ini, ya. Jadi ini mengambil data-data yang sudah disimpan di sini. Maka di screen 1 kan disimpan, ya, store value, ya. Persamaannya sama persis dengan VX dan MX pada screen 1, tetapi nilai-nilai yang ada di screen 1 dipanggil lagi menggunakan call tinidb get value ini. Begitu juga di MX nya ini. Ini di screen hasil.
Jadi grafik ya. Jadi ketika screen grafik ini muncul, maka dia akan memanggil simbol chat ya. Kemudian mengatur bahwa simbol chat 1 ya, ini clear all chat, membersihkan semua grafik yang ada pada horizontal arrangement 1 dan juga pada horizontal arrangement 2 yang nanti akan digunakan untuk menggambar grafik SFD dan PMD. Ini button keluar untuk keluar, ini hitung lagi untuk menghitung lagi kembali ke screen 1. Nah, ini ketika button SFD diklik, dia akan memanggil simbol chat ya. Ini sebetulnya bisa juga tidak dilakukan karena sudah dilakukan di sini ya. Kemudian men-setting ya, simbol chat ya, dan memerintahkan untuk membuat grafik garis ya, di horizontal arrangement 1, tingginya 800 pixel, lebarnya 600, kemudian animation duration 1000, ini untuk 1 detik ya. Kemudian text size font ya, ukuran fontnya 14, line width size ya, ini lebar garisnya nanti bisa dicoba-coba ya. Kemudian warna garisnya ya. Jadi ini dibuat ini warna teksnya, warna teks font. Kemudian ini warna garisnya ya. Mengapa dibuat sekian? Ini karena tiap garis nanti akan dibuat warna yang berbeda bisa ya. Nah, di sini yang perlu diketahui mengapa ada banyak begini. Jadi Anda harus mengetahui terlebih dahulu dari garis yang akan dibuat itu jumlahnya ada berapa garis ya. Sehingga Anda harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira SFD-nya itu ada berapa garis lurus ya. Karena ini beban titik ya, 2 beban titik, maka dapat diketahui ada beberapa garis. Yang pertama dari titik A ke P1, dari P1 ke P2, dari P2 ke B ya. Karena ini balok sederhana ya, dari titik A nanti akan lurus ke atas, sudah 1 garis, kemudian dari titik A ke P1, dan di P1 nanti akan ada turun dengan beban P1 nya, dari P1 ke P2, kemudian dari P2 di P2 ada garis lagi, kemudian dari P2 ke B nya. Jadi ada apa di titik A ke atas 1, kemudian mendatar ke P1, di P1 turun 3, ke P2 4, di P2 nya 5, 6, 7 garis di B nya. Jadi Anda harus punya bayangan terlebih dahulu berapa garisnya. Kemudian baru dibuat, ini ada list 7. Kemudian ini akses pointnya. Jadi ini adalah koordinat di X nya pada sepanjang batang. Di sini diambil 0. Ini adalah berarti mulai dari garis awal kemudian koordinat ke garis berikutnya pada sumbu X nya ya. Jadi pada arah sumbu X nanti dia akan titik, ada garis dari di titik tumbuhan A, dia akan ada garis ke atas atau ke bawah mengikut besarnya nilai RAV nya. Berapa nilai RAV nya? Kalau positif dia ke atas, tapi X nya tetap di 0 semua
ya, ini satu garis di titik tumpuan A. Kemudian dari titik tumpuan yang kedua di titik, kalau ke atas misalnya ke atas, kemudian dia akan mendatar sebesar sejauh L1 sampai ke titik P1 ya, jaraknya L1, maka dia akan gambar garis dari 0 ke L1 ya. Kemudian dari L1 ke L2, dari L1 X nya masih di L1, ini di bawah beban P1, dia akan mengikut beban P1. Kemudian dari L1 ke L2 ya. Kemudian nanti X nya masih tetap di L2 ya. Kemudian dari L2 ke L ya. Karena ngitungnya ini dari titik A nya ya. L sebenarnya bisa L1 plus L2 plus L3 ya. Ini jarak ya. Kemudian untuk ordinat Y nya ya, garis yang pertama tetap di 0, Y nya di tumpuan A. Tumpuan A itu koordinatnya 0, 0. Kemudian garis kedua adalah RAV, setinggi RAV, X nya 0 ya, setinggi RAV. Kemudian garis ketiga adalah dari RAV mendatar dari 0 ke L1 ya. Kemudian garis berikutnya adalah sebesar VC. Ini adalah RAV min P1, dia akan turun ya. Kemudian garis berikutnya tetap di VC sepanjang L2 ya. Kemudian dia akan pada sepanjang L2 itu akan turun VD, kemudian sepanjang L VD ya. Kemudian dia akan kembali ke 0 lagi ya. Dataset name ini nanti akan muncul tulisan grafik SFD description, ini bisa dikosongkan. Kalau dimunculkan tidak akan ada tulisannya di grafik. Sama ini BMD, Anda harus tahu dulu jumlah garis yang akan dimunculkan ya. Karena pada bending moment ini langsung dari titik A ke titik di bawah P1, di bawah P2, dan di bawah B, atau ada 4 garis saja ya. Ini warnanya, ini nilai-nilai pada sumbu X, ini pada sumbu Y nya ya. Ya. Sumbu X nya pada 0, L1, L2, dan L. Y nya 0 naik menjadi MC, kemudian MD, kemudian balik ke titik 0 di B nya. Oke, demikian